Ya, dan giok ini. 2 mangkuk porselen ini dan batu tinta ini, aku mau semuanya. Ya, itu juga. Dari mana datangnya anak hilang ini? Menyapu dari kios ke kios. Mungkin dia tak sadar dirinya seperti Tuan Sue di toko Bos Wang. Muda dan punya mata jeli. Datang ke sini cari barang langka. Bisa dia seperti Tuan Sue? Kalian ngomong apa? Tuan Sue kami jauh lebih hebat dari kalian. Bos, aku mau cangkir ini, 200 yuan. Ayo, transaksi selesai. Tidak bisa dikembalikan. Tuan Sue, tak bisa jual cangkir piring ini? Kelluer. Saya 50.000. Permisi, saya masih pakai benda ini. 100.000. 200.000. Tuan Zhu, tunggu saya. 500.000 saya. Tuan Su, sedang apa? Kamu siapa? Lapis. Ini buatan kiln resmi zaman Qianlong. Sanggu? Ganggu bisnis saya. Kamu sanggap bayar? Minggir. Tuan Zhu, tunggu. 1 juta. Kak Ding, lihat, cari untung, cari untung. Jangan berlambat. Barang bagus ini, cepat cari kesempatan merekam. Sepetin. Pria itu memberimu 500,000. Kenapa tidak dijual saja? 500,000. Barang ini nilainya jauh lebih tinggi. Beberapa hari lagi saya akan ke pasar lagi. Toko ini bagus. Selamat datang, Tuan. Ternyata Nona Ci ingin menyewakan toko ini. Saya tidak tahu berapa yang Anda butuhkan. Tidak ada sewa. Tapi saya ingin berinvestasi. Lao Yu, ini semua aset kita. Kalau hasilnya tidak bagus, lihat bagaimana saya memperlakukanmu. Apa toko ini jual barang palsu? 2 kakak beli sesuatu. Mau beli apa lagi? Pagi tadi beli barang palsu. Palsu bagaimana? Apa Bapak mungkin keliru? Toko kami baru buka hari ini. Baru saja buka. Tapi saya beli das ini pagi tadi. Sobat, pulang dan periksa lagi. Kemarin baru selesai dibuat. Ini dari toko kami. Tanah liatnya belum dibakar sempurna. Toko baru buka sudah jual palsu. Sudah tidak mau berbisnis lagi? Bagaimana dengan yang saya minta? Jangan khawatir. Semua sudah diatur. Bisakah kita lakukan hari ini? Sue Yan akan segera ditangkap polisi. Toko baru buka ini jual barang palsu. Hancurkan semuanya. Siapa berani? Hentikan. Usir keduanya. Berani buat masalah dengan kakaku? Jujurlah padaku. Kak Shue. Menurutmu cara ini bisa? Terima kasih, Tuan Su. Kalau harga kemarin tidak memuaskan, saya naikkan lagi. Kenapa buru-buru pergi? Tuan Su, cangkir porselen itu akan saya pajang. Saya tidak berniat menjualnya. Mau lihat barang lain? Ini vas porselen putih dinasti Song Utara. Astaga. Ini Pateng Guanin Bodhisattva era Chengzong Ming. Adik, semua ini dijual? Jual, pasti dijual. Tapi harga harus dibicarakan. Kalau 4 juta ini. Saya 5 juta. Saya 7 juta. Saya tawar 10 juta. 10 juta? Sudah, berhenti. Jadi kaya raya, hahaha. Hey you. Ada masalah APA? Shui Yan, tolong bantu aku. Apa yang sebenarnya terjadi? Minum air dulu. Wang Junhe menjebakku mencuri. Jika tak bisa menyerahkannya, dia akan suruh orang memukulku. Aku berhasil kabur. Bajingan ini. Hey you, kalau tak keberatan, bekerja sama denganku. Gajimu 2 kali lipat. Terima kasih, Sue Yan. Aku tak tahu bagaimana membalasnya. Sudah. Sue Yan, pergi dari sini. Shui Yan. Bos Wang ngapain di sini? Ngapain? Waktu kerja di bawahku. Aku tak pernah jahat padamu. Kan? Dasar serigala tak tahu terima kasih. Mau mengundurkan diri seenaknya. Berani-beraninya mencuri harta kota toko kami. Harta kota toko? Pura-pura bingung.
Tak mau mengaku mencuri? Boss Wang. Bicara soal bukti. Bukti? Yang kutemukan ini bukti. Mau kau larang kami menggeledah? Ini rumahmu? Taksi tuyu? Berarti bersalah? Ayo, Mari kita periksa Sue Yan si pemilik toko ini. diakui harta kota tokoku. Sekarang hatinya gentar. Tak mau diizinkan menggeledah kota saya. Sekarang dia punya rasa bersalah. Dia tak izinkan siapapun memeriksa. Kamu siapa? Apa hakmu memeriksa tokoku? Bos Wang, kalau kau curiga saya mengambil sesuatu, sebaiknya panggil polisi. Serahkan pada pihak berwajib. Kari untuk saya. Lihat, ini harta karun toko kota saya. Lihat. Mari kita lihat. Ini harta karun toko kota saya. Saya pernah ke toko Bos Wang. Di tokonya memang ada barang serupa, persis sama dengan ini. Saat saya periksa lagi, barangnya hilang. Untung dulu Bos Wang memperkerjakannya. Ternyata dia pencuri. Toko macam ini pasti toko nakal. Tutup pintu. Tutup pintu. Tutup pintu. Tutup pintu. Suyan, jelaskan pada semua orang. Kenapa bisa begini? Harta tokoku ada di tokomu. Benar. Saya juga ingin tahu, kenapa harta toko kota bisa ada di tokoku? Kau masih bersikeras meski bukti nyata. Kalau kau kembalikan sekarang. Lalu sujud 10 kali di hadapanku. Aku bisa maafkan. Kalau tidak, habis umurmu di penjara. And a Boss Wang Junha? Tepat waktu. Salah tangkap orang. Sue Yan yang mencuri. Tangkap dia. Bos Wang, kau suruh aku pura-pura membilut. Bawa harta toko kota untuk menjebak Sue Yan. Semua sudah aku laporkan ke polisi. BIU, tak perlu kau lakukan ini. Ada masalah bisa bicara langsung denganku. Sebenarnya Wang Junhe mau memanfaatkanku. Besok dia mungkin akan cari masalah. Sebenarnya aku selalu menyukaimu. Bercinta dengan aku. BIU, kita tak cocok. So Wang Junha, aku yang urus. Kedepan kau akan bekerja bersama. Tak ada yang ganggu kamu lagi. Aku akan jaga kamu dan anak-anakmu. Berani-beraninya kau mengkhianati aku. Berani-beraninya kau mengkhianati aku. Ini bukan pengkhianatan. Ini namanya menolak bekerja sama. Bos Wang, aku akan sering jenguk di penjara. Shuyen, Shuyen. Aku salah? Sue Yan, bisa lepaskan aku? Sue Yan, aku benar-benar salah? Aku Uhuk. Nona Chi. Tak kira tuan Shwep hanya masalah asmara bag ini. Aku takkan lewatkan tontonan menarik ini. Dia cuma teman biasa. Aneh, ngapain aku jelasin ke dia? Jadi pacarku, gimana? Ini. Maksudku, pura-pura jadi pacarku. Kalau tidak, kan kamu orang luar. Mana mungkin Paman Kian jual barang berharganya? Tak apa, aku bersyukur masih bisa bertemu denganmu. Tuan Sue tidak mau ganti baju dulu? Silakan. Paman Qian, Xiaoxi. ini pacar saya Sue Yan. Halo Paman Kian. Halo, silakan duduk. Dasar anak ini biasanya tak pernah datang menengok. Hari ini bawa pacar datang. Ada yang mau diminta ya? Nih. Jaron, Camus d'attend mener miku. Hari ini datang dengan pacar. Ada yang mau kamu minta? Paman, jangan menggodaku. Tapi kami kesini hari ini. Benar-benar ada yang ingin diminta. Katakan, akan kudengar. Paman Qian, kudengar Anda juga punya cermin seperti ini. Bisa saya lihat? Ya, aku memang pegang cermin perunggu seperti ini. Akan Kuku Arkan. Lihatlah ini. Paman Qian, saya sedang mengkoleksi cermin ini. Apakah Anda mau menjualnya? Tidak, pasti tidak dijual. Ini warisan dari dinasti Jin. Berani kamu meminta? Saya bisa bayar harga tinggi, sebut saja angkanya. Xiaoxi. Kenapa cari pacar yang kurang ajar begini? Pelayanku akan mengantarmu pergi. Paman Kian, cermin ini sangat penting bagiku. Kobaru Mazuk Dunia Koleksia. Kalotidak. Pastit à une ama Keluargakian. Anyakian Yuyang Mambi Koleksi. Tak ada yang bisa beli dariku. Koleksiku tak ada yang dari koleksi saya. Saya tahu Paman Kian tidak kekurangan uang, tapi saya penasaran, apakah Paman Kian kekurangan barang antik? Apa maksudmu? Saya tidak berbakat, tapi dia punya bakat mengidentifikasi barang antik. Bagaimanapun, saya bisa langsung tahu apakah asli atau palsu. Oh, benarkah? Bagaimana kalau begini, Paman Kian?
Saya akan carikan barang yang Anda inginkan. Anda hanya perlu menjual cermin ini ke saya. Benarkah? Sayang, aku masih berbisnis. Tidak bisa menunggu? Kamu juga kan? Loh, itu kan si tukang suruh? Kenapa Camus s'embunit di sini? Huang Shanyun. Kamu ngapain? Kenapa se mua di Masukan? Ini menyebalkan. Nona Sang, apa ini tidak menghargai saya? Orang yang saya bawa uang. Tidak pantaskah kamu mengusirnya? Haman Qian. Saya tidak yakin tentang hal-hal ini. Kakak Han, maafkan saya. Hal-hal ini. Lupakan dulu. Ada APA? Apa kamu curiga barangku palsu? Bos Qian. Ini saya bawa sesuai permintaanmu. Kenapa? Kamu tidak mau ambil? Tidak, saya akan pertimbangkan lagi. Lalu apa tujuanmu datang hari ini? Buang-buang waktu? Lalu apa masih mau jual beli? Transaksi paksa tidak cukup. Tapi janji tiba-tiba ditarik ulur. Kak Han, saya benar-benar tidak nyaman. Karena Bos Han sudah bicara begini, saya akan langsung ke intinya. Senua di sini palsu. Anak muda, lebih baik berhati-hati. Bapak Huang Wakil Ketua Asosiasi Kolektor. Mungkinkah yang dia identifikasi palsu? Bukan palsu? Apa barang ilegal? Kamu. Kita tetap utamakan keharmonisan. Bos Qian, barang ini asli atau palsu? Jika tidak mau menerima, bisakah saya memaksa? Bagaimana kalau begini? Harta ini akan saya berikan langsung. Bos Qian, konon kamu punya cermin sebesar telapak. Cermin lukisan rawa. Bersediakah kamu melepaskan sebesar telapak? Cermin bergambar rawa. Kau rela melepaskannya? Serment apa? Aku tak terkesan. Apa Anne-Lucie salah enggak? Benarkah? Tak masalah. Pikir pelan-pelan. Kapan ingat, kapan pergi? Ayo pergi. Sia-sia. Jika mereka datang lagi, walau katanya barang ada padaku, jangan sampai kena batunya. Oke. Tapi apa barang antik itu benar dikubur? Barang itu berbau tanah, ada noda lumpurnya. Jadi, ku mengerti. Wah, berkat kehadiranmu hari ini. Kalau tidak. Xiao Sui, terima kasih hari ini. Aku permisi dulu. Ashi. Siapa? Dompetku di mana? Halo, Nona Ci. Bisa bantu hubungi Paman Qian? Kurasa ada yang tak beres dengannya. Bos Qian. Kau bilang tak mau bersulang. Harus minum hukuman. Cermin mana? Serian. Sudah kukatakan sebelumnya. Aku tak tahu letak cerminnya. Brengsek. Jangan menyerah. Cermin ada di tanganku. Kalau mau cermin, ambil sendiri di sini. Sakit? Gak apa. Kenapa lihat aku terus? Kamu terlihat menarik. Untung kamu sampai tepat waktu. Bisa-bisa nyawaku ini. Langsung jelaskan di sana. Xiaoxi yang tahu keberadaanmu. Bisa lama aku mencarimu. Sueyan, tanggung rasa bersalah itu. Bawa cermin jalan ini. Jaga diri baik-baik. Oh iya, Xiaoxu. kalau mau cari cermin jenis ini,
Akhir pekan ada lelang. Sepertinya ada barang seperti itu. Lelang? Iya, undangannya sudah kuterima. Nanti kubawa ke sana. Aku dapat informasinya. Setelah kamu pergi, ada kelompok lain mendatangi Paman Kian. Mereka juga mengejar Shizuko. Ada Ini, menurut tampilan monitor. Mereka juga terlihat mengincar kaca itu. Tapi ente mereka beketau jahat, kita tak tahu. Paman Kian, aku akan berhati-hati. Sudah lewat. Aku pulang dulu. Baik, istirahatlah. Lihat batu tinta ini. Batu tinta lanting asli, harga 200.000. 200.000. Silakan tawar sesuai kebutuhan. Lao Huang. Lucu sekali. Palsu masih mau dilelang? Kalau asli, kenapa tidak dibawa ke lelang resmi? Omongan apa ini? Sesuai dugaan dari Huang Lao. Sedikit kolektor yang bisa menyanyinya. Itu pun kalau barangnya asli, bisa dilelang di sini. Ini yang asli. Kalau memang batu tinta lanting asli, kenapa cuma dijual 200.000? Pergi sana. Satpam. Jangan biarkan orang rendahin masuk. Mengotori tempat kita. Jangan biarkan orang rendah ini masuk. Jangan kotori tempat kita. Apa buktimu bahwa batu tinta ini palsu? Sudah kubilang dia palsu. Dia palsu. Penglahat tidak pernah salah. Benar atau palsu? Hanya berdasarkan kata-katamu? Jika penilaian Huang Lao salah, tak ada yang benar. Apa kau tahu posisi Huang Lao di dunia koleksi? Maksud, berani-beraninya kau meragukan Huang Lao. Lihat usiamu yang masih muda. Tidak tahu apa-apa. Berani-beraninya meragukan Huang Lao di sini. Benarkah? Kakak Yu, kenapa kau di sini? Tuan Su. Lao Su, apa yang terjadi di sini? Ini batu tinta lanting. Tepat sekali. Ini benar-benar batu tinta lanting. Aku akhirnya bisa melihat batu tinta lanting asli seumur hidupku. Kakak Shwe. Ini dijual? Aku beli. Tentu saja. 200.000, oke? Aku ambil. Apa benda ini asli? Palsu ahli nomor 1 di dunia koleksi. Mungkinkah dia salah menilai? Katakanlah visi Pak Huang tak sebanding dengannya. Lalu Pak Huang yang salah? Tidak, dia sendiri tidak bisa melihat. Dia ingin orang lain yang turun tangan. Waduh, orang ini. Sueyan, lihat saja nanti. Helen, jangan contribute. Pak Su, lot 17, cermin bulan dingin. Cermin bulan dingin ini unik dan berbentuk indah. Usia minimal 500 tahun. Harga ewa 1 juta. Kenaikan minimal 10.000. 1,01 juta, 2 juta. 2,01 juta, 8 juta. 8,01 juta, 10 juta, 10 juta. 10 juta 2 kali. 100.100, 20, 30. 30 juta sekali. Lao Sue, meski toko kita jual, takkan dapat uang sebanyak ini. 30 juta 3 kali. 100 juta. Sekali dalam 1 miliar, apa yang kau lakukan? Meski aku tak tahu kenapa kau mencari cermin ini, 100 juta kedua kalinya. tapi aku tak ingin kau malu karena uang. 300 juta, deal. Terima kasih. Deng juga ingin sebuah cermin. Aku tak tahu apakah Tuan bisa melepasnya. Mungkinkah dia grup lain yang cari cermin? Aku bisa beri uang tambahan. Bagaimana hasilnya? Shueyan. Serahkan cerminnya. Aku tak menyangka mereka bisa menyusul. Kita berpisah saja. Berhenti. Mau kemana? Kemana saja kau? Sue, kenapa terlihat lelah? Lupakan saja. Marika Madimayan, Bearbut Sermon ITU. Aku mau tidur dulu. Baiklah. Siapa? Untung aku sudah berlatih.
Bos, apakah Anda menerima barang antik? Terima. Asli dari dinasti Han, tidak palsu. Apakah ini dari tanah? Baunya sangat anyir seperti tanah. Aku menciumnya sejak kamu masuk. Ambil saja. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Tidak mengerti? Harus kupanggil polisi? Biar polisi yang menjelaskan. Kalau tidak mau terima ya sudah. Kenapa malah mau panggil polisi? Kami jual barang di sini harus jujur dan terbuka. Barang ilegal tidak kami terima. Mau aku tidak panggil polisi? Kekulai. Kecuali apa? Kecuali kamu antar aku ke gengmu. Geng? Geng apa? Mana ada aku punya geng? Si cucu tidak. Sekarang juga aku telepon polisi. Jangan. Baiklah, aku setuju. Tunggu sampai pengiriman ini selesai. Pasti ku belikan tas yang kamu mau. Pengiriman ini dikirim. Pasti ku belikan tas yang kau mau. Bagaimana setelah kau bebas? Makam mana lagi yang mau didatangi? Sudah ku cari tapi belum ketemu. Biarin saja. Kak Ding. Siapa? Siapa yang berani ganggu aku? Kak Ding. Si Xiaolu. Kenapa bawa orang luar ke sini? Kak Ding, anak ini, mau kerja sama bisnis. Kuperiksa dan omongannya masuk akal, jadi ku bawa kemari. Tidak takut dia polisi? Tidak mau terima rezeki nomplok? Bisnis apa? Menurutmu aku harus percaya padamu? Apa aku harus berusaha keras menipumu? Baik, aku berjanji. Tapi apa kamu yakin? Kamu hanya ingin satu hal. Aku serius dengan ucapanku. Xiaoxi. Aku menikah demi kamu. Aku sengaja pulang dari luar negeri. Apa kamu tidak terharu? Kakek sudah menolak ini. Kenapa kamu bersikeras? Mengapa kamu harus menolak? Bersamaku tidak menyenangkan? Sudah kukatakan berkali-kali. Perasaanku padamu seperti kakak pada adik. Kita tidak cocok. Kenapa tidak cocok? Kita menikah. Menguntungkan kedua pihak. Karena aku sudah punya pacar. Dan kami akan segera menikah. Apa boleh? Kamu ngomong asal. Aku tidak percaya. Le Pascan. Aku tak percaya ini. Dia pekarku Shuiyan. Chionze. Bagu. Kerja bagus. Terima kasih sudah membantu. Tak apa, Nona Ci. Aku kesini untuk memberitahu. Aku akan berangkat besok. Akan ku kembalikan dulu, sisanya pelan-pelan. Tak perlu kembalikan, bawa aku pergi saja. Kan gegabah. Kemungkinan besar kita tidak bisa kembali. Bukan berarti kita tidak bisa turun. Hanya saja, aku harus bisa membantumu mencari. Tuan Shui, bagaimana kalau kita pertimbangkan lagi? Kamu turun atau tidak? Ayo pergi. Pak Sui, Anda luar biasa. Ahli, kakak Ding kagum. Lari. Cepat lari. Shuiyan. Cek, apa mereka menyusul? Shuiyan, kakimu tidak kuat. Kau Karakunan.
Harus bagaimana? Satu-satunya cara. Mengisap racun dari tubuhnya. Sueyan, jangan khawatir. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Sueyan, kau baik-baik saja? Sudah jauh lebih baik. Lumayan membaik. Mata Kak Sue memang tidak sembarangan. Diam. Nah, ini baru benar. Lewat sana. Ayo kita pergi. Sueyan. Tadi ada seseorang di situ? Dia tadi? Tolong dia. Kau tahu siapa dia? Tahu. Kenapa harus menolongnya? Bukankah anak ini bermusuhan denganmu? Dia membawa sesuatu yang kuperlukan. Tujuanku berkaitan dengan dirinya, tapi tak kusangka dia lebih duluan dariku. Apa yang kamu lakukan? Nada bicaramu bagaimana? Jangan lupa kami yang menyelamatkanmu. Kalian menyelamatkanku? Terima kasih. Apa yang kamu lakukan di sini? Lupakan saja. Kamu juga cari kaca itu? Aku juga. Selain kita. Aku juga melihat Han Luzi. Apa mereka juga di sini? Aku baca di jurnal kuno. Konon buku ini satu-satunya yang tersisa. Jadi tak mungkin mereka tahu saat ini. Mereka yang membuatmu begini? Benar. Mereka kira aku akan mati. Mereka tak sangka aku beruntung. Aku tak sengaja temui kalian. Boleh ikut kami. Tapi setelah temukan kaca itu, jangan coba merebutnya. Tenang, trofi itu tak akan kurebut. Setelah menemukan kaca itu... Tenang, aku tak perlu mencuri kacamu. Kau baik-baik saja? Ada APA? Pasti seseorang mematikan saklar. Kita semua terjatuh. ITU Han Lezi. Kau terluka? Heitai. Seserius itu? Ada obat di tasku. Kenapa tak kau lakukan? Halo. Maaf, aku akan lebih hati-hati. Ayo kita cari mereka. Baik. Ke arah sana. Katakan. Kemana anak itu pergi? Sudah berapa kali kukatakan, setelah jebakan diaktifkan, kita terjatuh. Saat dia bangun, dia dan wanita itu sudah hilang. Sia-sia. Sampah. Mau bicara atau tidak? Kalau tidak jawab, kebunuh kau. Sudah, kakak Sue, di mana cerminnya? Serahkan cerminnya, atau kubunuh kalian semua. Apa yang kau mau? Mau ini? Jangan bergerak. Semuanya lancar. Cari duit. Wahaha, aku kaya.
Ternyata ini obat dewa. Menurut buku yang kubaca, cermin ini bisa meramal masa depan. Seperti yang kukatakan, aku cuma ingin barang. Cepat, cepat, cepat. Aku tak menyangka mereka anti air. Kita keluar dulu saja. Halo, kakek. Xiaoxi, dari Sujin ku dengar kau punya pacar. Bawa Minggu depan. Biar saya lihat. Sueyan, bisa bantu aku lagi? Xiaoxi, menurutmu bajuku sudah oke? Sueyan, kau sudah tanya berkali-kali. Bukannya sudah kubilang, jangan khawatir. Lagi pula ini cuma pura-pura jadi pacar. Bahkan jika kakek tidak puas, dia takkan berkata apa. Aku takut malah membuatmu malu. Kak, aku datang menjenguk. Iya, kakek, ini pacarku, Sueyan. Ini kakku datang untuk menemui. Benar, kakek, ini pacarku Sueyan. Ini kakekku. Itu paman di sana. Halo kakek Ci. Halo paman Ci. Kakek, ini sedikit oleh-oleh. Mohon jangan diremehkan. Silakan duduk. Ya ampun, pertama kali bertemu, kasih hadiah kecil begini, sungguh tidak tahu sopan santun. Coba dibuka dan lihat isinya. Kalau benar tidak paham etika, aku tak bisa izinkan Ci 11 menikahi. Apa maksud kalian? Ini kunjungan pertamanya ke sini. Kalian sungguh tak tahu diri, justru kalian yang tak sopan ya? Kalau begitu akan kucoba. Ya, baiklah. Akan kucicipi. Cisi, memalukan sekali kau punya pacar seperti ini. Pertama kali datang, bawa bas, pacar yang kau pilih benar-benar norak. Pertama kali datang bawa barang pasar begini. Kakek, jangan dengarkan omong kosong mereka. Ini karya asli Gu Kaizi. Mana mungkin barang pinggir jalan? Look is an APA. Biar kuliah. Cepat berikan. Aduh. Lukisan Sejarah Perempuan. Kau tak tahu karya ini sudah hilang selama ini, kan? Anak muda, kau berani sekali. Pertama datang langsung bawa barang palsu? Jangan bermimpi jadi pangeran. Ci 11 tak pantas untukmu. Asli atau palsu, biarkan kakek Ci yang menilai. Kakek Ci pakar kaligrafi dan lukisan terbaik di negeri ini. Pasti lebih tahu dari kalian, kan? Dasar sampah. Kau pikir layak diperiksa langsung kakek? Sudah. Beganikah sikapmu ke tamu? Keluarga Ci tak pernah bersikap kasar begini. Ayah, saya. Diam. Xiao Sui, dari mana lukisan ini? Ini mustahil. Kakek, saya beli di toko antik. Tak disangka ini barang asli. Bocah tua seperti masih bisa melihat karya asli Gu Kaizi. Ini lukisan Sejarah Perempuan. Kalian berdua. Pergi. Anak. Anak angkatanku tidak berguna. Kamu malah tertawa. Kamu serius? Anak. Hadiah ini terlalu berharga. Lebih baik kamu ambil kembali. Aku tidak pantas menerimanya. Anda kakeknya Ci 11. Berarti kita keluarga. Hadiah keluarga tidak ada yang mahal. Kalau begitu, aku mau minta bantuan. Silakan, katakan. Lukisan ini sangat berharga. Ingin kusumbangkan ke museum kita. Agar lebih banyak orang lihat warisan ini. Kakek, karena lukisan ini sudah diberikan. Mau disimpan atau disumbangkan terserah kakek. Terima kasih untuk teman-teman lama. Ini dibawa anaknya Suji. Ini peninggalan Li Shimin zaman dulu. Kakek, ada sesuatu yang ragu ku sampaikan. Katakan saja. Kuas ini palsu. Ini? Kayu tempat kuas ini baru dibawa dari luar negeri zaman Ming. Masa bisa ada di zaman Tang? Oh begitu, dia dulu anak yang baik. Kenapa sekarang dia jahat sekali? Aku lihat Camus pegang serment tadi. Seperti pernah kulihat di mana. Cermin ini sangat penting bagiku. Bisa ceritakan detail di mana kamu melihatnya? Sepertinya ada di teman majikanku. Dia pernah memakai cermin seperti ini di lehernya. Tapi dia pensiun dan pulang ke kampung halaman. Lalu cermin itu menghilang. Hitung waktunya. Mungkin dia sudah meninggal. Kakek, tolong bantu carikan informasinya. Cermin ini ada hubungannya dengan ibuku. Aku harus menemukannya. Baik, akan kucarikan. Apa ini tempatnya?
Ini desa Yekiao yang disebut kakek. Kenapa terlihat begitu sepi? Lihat navigasi, ayah di sini betul. Ayo pergi. Bapak tua. Bapak tua. Bapak tua. Tahukah di mana rumah Chen Lin dan Senior Chen? Saya anaknya. Dia sudah meninggal 10 tahun. Ada perlu APA dengannya? Mau meminta sesuatu darinya. Abu itu? Pernah lihat sermon seperti ini? Tidak pernah. Tidak pernah. Pergi sana, ayo. Kakek, kami tak bermaksud jahat. Tak ada niat buruk. Beraninya kau datang menanyakan hal sial ini. Hal sial? Kenapa? Jangan marah, kakek. Jadi apa yang terjadi? Ada masalah APA? Ayahku, ibuku, anakku, saudaraku, dan seluruh keluargaku tewas karenanya. Apalagi yang kau katakan terjadi? Turut berduka, kakek. Kakek, di mana cermin itu sekarang? Cermin itu telah hilang. Terbuang di gunung. Tak bisa ditemukan. Percayalah. Pergi. Ini. Pergi. Kakek. Kami. Ayo pergi. Bagaimana kalau kita ke Gunung Belakang untuk melihat? APA. Baik, saya mengerti. Cepat suruh Departemen IT perbaiki segera. Aku akan cepat kembali. Sueyan, ada masalah di perusahaan. Aku harus pulang besok. Kalian bisa menginap di sini. Fasilitas di sini sederhana. Tahan saja ya. Tidak masalah, terima kasih. Terima kasih, Tante. Santai saja. Pelan-pelan. Sueyan, aku tidak ada sinyal. Coba cek punyamu ada sinyal? Punyaku juga tidak. Aku juga. Ana. Siapa yang izinkan kalian masuk? Sueyan, ada masalah apa? Siapa yang izinkan kalian tinggal? Saya Ba. Sejak kalian datang ke desa kami, terjadi keanehan. Bencana ini pasti gara-gara kalian. Ada masalah APA? Masalah apa? Baru tinggal di sini. Hujan deras sekali. Jembatan desa kami roboh. Itu satu-satunya jalan keluar. Kalian mau menjebak kami? Jembatannya roboh. Bagaimana kita pulang? Kalau kalian tidak datang, bagaimana jembatan kami bisa runtuh? Kalian orang luar yang jadi penyebabnya. Sial saja. Jembatan runtuh karena hujan. Apa hubungannya dengan kami? Jangan mengganggu di sini. Paham? Aku datang mencari sesuatu. Jika kalian bisa bantu carikan, akan kubangun jembatan baru untuk kalian. Maukah kalian membantu? Sepertinya tak ada harta karun di sini. Kan? Harta karun? Ada harta karun? Masa masih miskin? Apa katamu? Ada apa? Mau kena pukul ya? Percuma memberi kalian kesempatan. Kami tidak tahu terima kasih. Maafkan kami. Ampuni kami. Sudah, bangunlah. Dewi, tolong. Selamatkan desa kami. Saudara. Selamatkan desa kami. Kalau tidak, kami hancur. Ceritakan, apa yang terjadi? 10 tahun lalu, keluarga Lau Xiao tewas tersambar petir. Dia selamat karena sedang minum-minum. Awalnya kukira ini hukuman untuknya. Tapi 5 tahun lalu, kutemukan pohon aneh. Setiap ternak melewati tempat itu, selalu menjerit ketakutan. Tapi manusia lewat tidak apa-apa. Kalian tak tahu, disitulah anjing Lau Li mati. Sangat mengerikan. Apa kalian berdua setuju? Iya. Hanya hewan yang berteriak. Tidak juga. Selama ada badai petir, manusia atau hewan yang lewat pasti tersambar petir. Ini jahat. Jika terus begitu, seluruh desa akan tersambar petir, bukan? Kumohon, tolonglah kami. Baik. Tunjukkan pada kami. Sieben Anya agak rumit. Akan kuberi jawaban setelah kita diskusikan. Terima kasih. Pulang dulu. Hei, tunggu sebentar. Sepertinya aku melihat cermin. Pacar saya suka berdandan.
Apa ada masalah aku keluar dan membawakannya sermon? Tidak masalah. Tidak masalah. Tapi aku pernah lihat cermin ini sebelumnya. Kamu pernah lihat? Di mana? Di balai leluhur. Kalau tidak, kami akan ambilkan. Tunggu di sini. Tunggu sebentar. Tunggu dulu. Aku ikut denganmu. Shuyan, apa kamu lihat sesuatu? Tak terlihat apa-apa. Dan yang kubicarakan adalah cerminnya. Aku menemukan cermin ini beberapa hari lalu. Ini terus bersinar. Akan kutaruh di rumah leluhurku. Aku ingin mengandalkan leluhur untuk menenangkannya. Oh, begitu. Akan segera ku selesaikan masalah pohon di gunung belakang. Tunggu sampai jembatan diperbaiki. Setelah kita pergi, akan kubangun jembatan baru untuk kalian. Terima kasih. Terima kasih. Xueyan, kenapa kita ke sini lagi? Cermin ini seharusnya disebut King Mixed Mirror. Bisa mengendalikan listrik, jadi kupikir aku akan mencobanya. Shuyan, kenapa tidak kau pelajari lagi? Ah, iya. Sebenarnya salah mengingat itu bukan aib. Lihat ke cermin. Apa ini rusak? Hai, ada celah? Ini barang antik. Bukannya ada celah itu normal? Maksudmu cermin gagal karena takik ini? Cermin ini palsu. Palsu? Kenapa? Coba. Tahan terhadap asam kuat. Tahan terhadap API. Pisau terus menggores. Bagaimana bisa rusak? Ternyata memang palsu. Oh, aku mengerti. Berani sekali mereka berbohong padamu? Mungkin tidak disengaja. Tapi tetap harus waspada. Shuyan, kakekku tak punya alasan bohong padamu. Berhenti berpikir. Mana mungkin aku meragukan kakek Ci? Aku berpikir, apakah ini kesengajaan? Atau kebetulan dari warga desa? Kukura. Tapi aku ingin pahami satu hal. APA. Chen Zi, pinjam sekop ke desa. Oh, baiklah, akan kusegerakan. Lauk Sue, kutemuk. Bagaimana kamu tahu ada cermin di sini? Saya tebak saja. Saya berpikir, mungkinkah kejadian di desa terkait cermin ini? Tapi cermin ini, kenapa bisa menyebabkan fenomena aneh? Ini cermin mesin. Guncangan utamanya berasal dari petir. Jadi cermin mesin pasti berhubungan dengan petir. Dan keluarga pria tua itu tewas tersambar petir. Karena itu saya yakin. Maksudmu tanah ini bermuatan listrik karena cermin? Tepat sekali. Cermin mesinnya ada di bawah tanah. Jika terkena air, bisa menghantarkan listrik. Hewan yang lewat tanpa alas kaki pasti kesetrum. Warga desa pakai sepatu. Bagaimana bisa kesetrum? Oh, begitu. Tidak hanya itu, cermin ini juga memungkinkan kita masuk desa. HP Mati Total. Semakin dekat ke sini, cermin bulan dingin saya pun error. Shuyan, kamu hebat. Baik, kita periksa. Jembatannya sudah diperbaiki? Ayo berangkat. Akhirnya kalian kembali. Kemana saja ini? Kami jalan-jalan ke Gunung Belakang. Masalah di Gunung Belakang sudah kami selesaikan. Silakan bawa orang untuk memeriksanya. Benarkah? Terima kasih. Tapi, ada yang tidak kalian beritahu? Ini semua salahku. Aku terobsesi uang, hilang semangat. Jadi ada masalah apa? Sebelum kalian bertiga datang, ada yang kasihku $100.000. Suruhku carikan cara berikan cermin itu. Aku juga sempat terobsesi uang, bingung sesaat. Apa kalian ingat wajah orang itu? Ingat? Dia sekitar 40-an tahun. Ada perempuan mendampinginya. Han Lesi. Tapi bagaimana dia tahu kalian cari King Huangji? Bahaya. Ada yang ingin mencelakai kita. Kita harus segera pergi. Hei,
Ada apa dengan Lau Wu? Lau Sue, ada masalah. Toko antik tutup. APA. Katanya kita jual barang ilegal. Segel saja. Oke, besok saya kembali. Ada APA? Ada masalah lagi? Kenapa tidak dikerjakan dengan efisien? Tahu berapa kerugian saya dalam sehari begini? Sudah cukup. Kita berangkat sekarang. Kamu harus kuat. Jembatan akan diperbaiki besok. Jangan khawatir, saya bisa menanganinya. Lau Ju, apa kita benar? Jalan yang disebut warga cuma parit gunung rusak ini. Lebih baik luidi, ganang daripada seberanci sangge kan? Xiao Si, kamu lelah? Tidak, ayo jalan. Kamu baik-baik saja? Baik lewati gunung daripada menyeberangi sungai, ya? Xiao Si, kamu capek? Nggak capek, ayo lanjut. Kamu baik-baik saja? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Makasih untuk hari ini. Kakimu sudah diobati, jangan gerak. Istirahat yang cukup. Oh. Katanya jembatannya sudah diperbaiki, kok masih bisa nyakitin kita? Mana aku tahu orang-orang ini nggak bisa diandalkan? Gimana dengan jalurnya? Kalau saja mereka nggak nelpon aku masih nggak tahu apa-apa. Mereka nggak bilang ada rusa di sini. Sueyan, kamu ngapain sih sama mereka? Loh, ini kan Bos Sue? Kok tokonya tutup? Wah, kasih hedihkan. Apakah itu salahmu? Nasi bisa dimakan sembarangan, jangan bicara omong kosong. Apa yang sedang kulakukan ini? Apakah itu aku? Xuyan, biar kuberitau, jika kotidakta, kekuali jika kotidak. Tokomu sendiri tidak bersih. Sekarang tokonya tutup. Itu pantas untukmu. Benarkah? Aku khawatir kau akan kecewa. Saudara Shue. Ini semua salahku. Aku baru saja menjalankan lelang di luar kota. Aku tidak optimis dengan tapi jangan khawatir. Aku sudah menghubungi departemen terkait. Kita akan segera berbisnis lagi. Terima kasih, Tuan Su. Saudara Shue. Sekarang akan kubuktikan padamu. Akan kulihat siapa yang berani mempertanyakan. Tuan Su, terima kasih atas kerja kerasmu. Tidak perlu kerja keras. Asalkan kau bersedia memberiku petunjuk. Aku puas. Xiao Xu. Xiao Sui, kau baik-baik saja? Aku tidak tahu bajingan mana yang melaporkan, tapi jangan khawatir. Sekarang sudah selesai. Para pemimpin itu akan datang dan secara pribadi meminta maaf pada. Aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa harus menyerahkan perusahaan ke gadis kecil? Apa wanita ini bisa mengelola perusahaan dengan baik? Apa dia paham manajemen bisnis? Lihat apa yang terjadi padanya sekarang. Beraninya dia meninggalkan perusahaan? Sekarang jaringan perusahaan diretas. Ratusan juta teller hilang beba apa hari ini. Kamu ngapain saja? Mau bayar apa? Bayar atau tidak, tak penting kata. Bukan giliranmu bicara di perusahaan. Ayah dan ibumu sudah tiada. Apa hakmu sebagai wanita mengurus harta keluarga Ci? Sudah selesai? Keluar dari sini. Perji. Kakek, jangan marah. Akan ku selesaikan. Persiala padaku, ayah. Orang di sampingku ini satu-satunya yang bisa atasi masalah. Dia bisa selesaikan urusan perusahaan dengan mudah. Tapi dia tak akan bertindak sembarangan. Kakek, aku akan telepon dulu. Ini berkat yang terselubung. Reputasi toko kita melonjak lagi. Halo. Sueyan, bisa datang ke rumahku? Bisa bantu aku? Tungguaku. Chenzi, tolong jemput buku. Telepon? Sudah ketemu penyelamatnya? Begini, Deng Akan. Hanya dia yang bisa atasi masalah perusahaan sekarang. Sahamnya ada di tanganku. Meski hanya bisa diam melihat, perusahaan ibuku hancur. Aku tak akan berikan pada. Shuiyan, akhirnya kau datang. Beneran bisa diselesaikan? Tunang, serahkan pada. Ini peretas terhebat di dunia. Orang yang bobol firewalnya dulu butuh 3 hari 3 malam. Sueyan, aku tak percaya lagi. Mampukah teknologimu tembus sistemnya? Oke, selesai. Cepat sekali? Memangnya? Masalah kecil saja. Sungguh tipikal diri.
Tak mungkin. Mustahil. Bagaimana bisa Itu tidak mungkin. Bagaimana bisa ada yang memecahkannya secepat ini? Tidak. Ini tidak mungkin. Ingat, berhenti main-main. Zayaksi, tak apa, aku pulang dulu. Oh. Shuyan. Aku rasa aku mulai menyukaimu sedikit. Ebyo, aku sudah menemukan 5 cermin. Aku bisa menyelamatkanmu setelah kumpulkan semua cermin. Aku anak durhaka. Membuatmu koma begitu lama. Ebyo, ibu, sudah bangun? Xiao Yangku. Iya, nak. Kau sudah sebesar ini, anak baik. Biar ibu lihat baik-baik. Xiaoyan, ibu tak bisa menemanimu bertahun-tahun. Kau sudah bekerja keras. Ibu, asal kau bisa bangun, aku tak akan menderita. Ebyo. Bu, bangun. Shen Shen, panggil ambulans. Shen Shen, Bu. Bagaimana kondisi bibi sekarang? Aku cuma punya 5 cermin. Tidak cukup untuk menyadarkannya sepenuhnya, jadi dia pingsan lagi. Lalu harus bagaimana? Aku harus menemukan semua cermin. Apapun yang terjadi. Hello, Tuan Deng. Saya Shuyan. Shuyan, ada perlu apa? Butuh kerja sama Anda. Tuan Deng. Kara kerjasamanya. Tuan Deng. Saya cari cermin untuk menyelamatkan ibu, tapi butuh bantuan kekuatan Tuan Deng. Kita kerjasama, cari cermin bersama-sama. Saya juga pakai cermin yang ada, untuk memenuhi kebutuhan Tuan Deng. Jujur saja, saya juga punya cermin. Saya dapatkan, ya? Kalau tidak salah, cermin Tuan Deng itu lensa objektif. Tidak salah, Tian Tian. Deng seharusnya lensa objektif cloud ya? Benar. Aku bisa menggunakan kekuatan tanganku untuk membantumu cari cermin. Begitu pula, aku berharap setelah kau temukan semua cermin. Bisakah kau bantu aku? Aku dengar. 5 tahun lalu, kekasihku koma karena lensa objektif cloud. Tapi aku juga memperkaya diri dengan lensa cloud. Kini kuharap bisa membangunkannya melalui lensa cloud. Namun, Teng Sui, jangan khawatir, aku seorang pebisnis. Aku tak akan bertindak tanpa keuntungan. 2 cermin yang tersisa. Kau dan aku masing-masing pegang 1. C7. Ide bagus. Ide bagus. Berani kamu menabrakku? Sudah bosan hidup? Katakan, untuk APA carry sermon? Jangan berkelahi, jangan. Aku bilang. Adalah tuanku. Dia pakai cermin untuk pulihkan formasi pengorbanan surgawi. Selama formasi pengorbanan surgawi dipulihkan, dia bisa terlahir kembali. Formasi pengorbanan surgawi? Formasi apa? Pakai 8 cermin. Darah 100 perawat. Bisa tambah 1 masa hidup. Siapa majikanmu? Masuk mobil. Cukup berat. Jangan sampai kutangkap kau lagi. Aku benar-benar tidak menyangka. Bos Han yang dulu. Bagaimana bisa kau diintimidasi anak muda begini? Kau datang untuk menertawakanku? Tidak. Sama sekali tidak. Aku datang membantu. M'en-tu? Tujuan kita sama. Kita semua ingin Shuyan mati. Kan? Kau ingin dia mati karena cermin itu. Sedangkan aku demi C11. Shuyan. Dulu kau pernah menyelamatkanku. Kali ini giliranku menyelamatkanmu. Masih banyak yang ingin ku sampaikan. Xue, baru bangun terus lihat-lihat sekitar. Lagi carry siapa? Gak ada orang. Jangan berpura-pura. Chen Ziai. Aku mau nanya sesuatu. Begini, aku punya teman. Dia naksir sama seorang cewek.
Wu Paiu? Bukan dia. Siapa itu? Kamu gak kenal. Mustahil. Kita sudah akrab sejak kecil. Temanmu mana yang aku gak kenal? Sudah selesai? Oke. Lanjutin. Temanku. Dia naksir sama cewek. Ceweknya gimana? Sering minta bantuannya. Udah dibantu beberapa kali. Katanya temanku mau mengaku perasaan sekarang. Peluang berhasilnya berapa persen? Wah, si penyelamat? Terus dia gak mau terima? Gimana kalau dia minta nikah di kehidupan selanjutnya? Jangan terlalu pesimis. Menurutku Nona Chi, dia juga suka sama kamu. Kamu yang mengaku? Pasti diterima, kan? APA, Nona Chi? Aku bilang ini teman? Bagaimana? Tak kau lihat dia saat baru bangun tadi? Sangat menyebalkan. Bukan? Dia. Sekarang aku pulang untuk memasakkanmu sop. Kulung. Dia akan segera datang. Jangan terburu-buru. Pelan-pelan. Oke, aku ke rumah tetangga untuk temui tante. Tunggu saja Nona Chi pelan-pelan. Kenapa kamu kembali? Lagi pula, kita sudah beberapa hari bersama. Sungguh tak berperasaan. Berani sekali mengatakan hal seperti itu. Xuyan. Aku bukan yang mengejar-ngejar sampai kita pacaran. Maukah kamu tetap bersamaku? Keluar sekarang. Jeonggang Kejam Sepertini. Xuyan. Aku salah. Minggir dari hadapan. Xuyan. Tidak. Zyaxi. Sueyan, jangan pergi. Sueyan, aku bersalah. Cici. Ada apa denganmu, gadis kecil? Orang yang kusuka sepertinya tak menyukaiku. Apa dia suka padamu? Aku tidak tahu. Kurasa dulu dia menyukaiku. Mungkin ada kesalahpahaman? Salah paham? Sudahlah, nak. Telepon saja dia. Dalam hidup ini, selalu beri diri sendiri kesempatan. Baik. Ini, ambil. Nek, HP-ku habis Pakai punya nenek. Halo. Kekasihmu tampaknya salah paham padamu. Zhang Roland, Desar Jalang. Sudah selesai? Jangan merasa murahan dan tak nyaman, kan? Aku peringatkan, jangan dekati aku. Kalau tidak, jangan salahkan sikapku. Apa yang kau lakukan di sini? G11. Aku sangat menyukai. Hanya aku yang mencintaimu sepenuh hati di dunia. Mencintaimu di dunia ini. Mengapa kau tak mau melihatku? Su Jing, sudah kuberitahu berkali-kali. Aku tak punya perasaan padamu. Tapi aku punya sesuatu untuk Sueyan. Dia menyukaimu. Tapi dia mengkhianatimu. Bukan? Bagaimana kau tahu dia mengkhianatiku? Kukira kau sudah mengetahuinya. Ini yang kutemukan. Dia masih berhubungan dengan mantan pacarnya. Apa dia benar-benar akan mencintaimu? Xiaoxi, 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 jangan pergi. Saya pakau. Abiu. Wu Peiyu, mengapa kau mengkhianatiku? Datanglah padaku jika ada masalah. Datanglah padaku jika ada perlu.
Kejar, Kejar. Masuk ke mobil. Pak Sue, bagaimana kabarmu? Gen Z, di mana ibuku? Aku sudah telepon polisi. Aku yakin hasilnya akan segera ada. Mereka punya koneksi lebih banyak dari kita. Sama sekali tidak bisa dilacak. Den APA? Itu toko antik. Toko antik itu tutup lagi. Kenapa? Bagaimana mungkin? Karena mereka ketahui dan beli barang antik. Kumpulkan apapun dari bawah tanah. Bukan kau, ini kesalahan Bu Payu. Saat dia ke desa sebelum kita. Dia satu-satunya yang jaga toko. Saat itulah, dia kumpulkan barang antik atas nama toko kita. Dan informasi keberadaan kita. Bajingan ini. Dia hancurkan semua bukti. Sekarang kita tidak bisa membantah. Kenapa dia mengkhianatiku? Kenapa dia mengkhianatiku? Aku selalu baik padanya. Kau tidak tahu apa yang kau tahu. Apa itu? Jangan pernah pikirkan itu. Sedang dalam penyelidikan. Semua akan dibahas setelah kau sembuh. Halo, ada APA? APA? Kecelakaan mobil? Lau Sue, ayahku mungkin kecelakaan mobil. Kalau begitu percayalah. Urusan paman. Kau tunggu aku tunggu kau. Wu Peiyu. Berani sekali kau datang ke sini? Ibuku kau bawa kemana? Jiangan Maradelu. Tante Nature ada di tempat aman. Apa maumu sebenarnya? Apa yang ku mau? Aku jelas ingin membantumu. Kalau ada yang mau bilang, sampaikan. Mau menyelamatkan ibumu, ganti dengan cermin. Siapa dalang di belakangmu? Han Lezi. Bukan. Mata Han Lezi. Dia takkan memperkayakan itu pada orang tak penting. Siapapun dia. Aku senang melihatmu sial. Jadi anjing peliharaan wanita yang sok suci. Wu Peiyu. Kenapa aku baru sadar sekarang? Kau benar-benar menyebalkan. Soal cermin itu. Kau tak layak bicara denganku. Bilang pada Zhang Ruolin. Suruh Han Lucy datang sendiri. Sueyan, kamu bahkan tak bisa bangun sekarang. Berani sekali kau meremehkanku? Bukan aku meremehkan. Kau memang tidak pantas. Jika Han Lucy tidak datang, aku takkan beri tahu letak cerminnya. Cermin itu di tempat aman. Yang ada kita semua tak bisa dapatkan. Kau memang hebat, Shuyan. Hamba menghadap, Tuan. Shuyan mencari Tuan. Yeah. Kau Shuyan? Kau bukan Han Lucy. Siapa kau sebenarnya? Bertahun-tahun, jarang anak muda berani melawanku. Kau menelepon cuma untuk omong kosong. Ibuku di mana? Kau buru-buru? Baik, asal kau serahkan semua cerminnya. Aku akan kembalikan. Mau bagaimana? Shuyan, kau tak punya pilihan. Toko antikmu sudah hancur. Gadis yang kau suka sudah pergi. Ibumu pun tak bisa lindungi dia sekarang. Kau bilang masih ada jalan keluar? Bekerja sama denganku satu-satunya pilihan itu. Aku tak peduli apa yang kau lakukan dengan cermin itu. Tapi kau harus berjanji padaku. Bawa kembali ibuku dalam 1 jam. Setelah kau dapatkan cerminnya. Selamatkan ibuku, lalu. Aku mau kau bunuh Zhang Ruolin. Kau mau aku potong tanganku? Bagaimana? Tidak setuju? Baik, aku berjanji. Aku akan berikan semua sermon. Kenapa kau biarkan dia membunuh Zhang Ruolin? Jika Zhang Ruolin mati, untuk apa aku melakukannya? Apa hubungannya dengan aku? Kau jadikan aku anak terlantar, membuatku tak punya tempat pulang. Kau terlalu banyak berpikir.
Aku benci Sang Ruolin, hanya itu. Maksudmu apa? Kau takong apa kulawan? Sueyan, lihat dirimu sekarang. Seperti anjing tersesat. Kenapa masih mengabaikanku? Bukannya kau tanya kenapa aku mengkhianatimu? Berikan saham. Tapi pernahkah kau pikir ini yang kuinginkan? Sikapmu padaku normal? Tahukah kau berapa lama kesuka kau? Aku diperlakukan seperti anjing olehmu, dikasihani olehmu. Aku tak punya uang C11. Aku juga tak secantik dia. Aku juga master, juga murid terbaik. Hanya kurang beruntung darinya. Tak seberuntung dia. Tapi kenapa abaikan aku? Kenapa? Apa kau lakukan? Lepaskan. Kami menduga Anda terlibat kasus penculikan. Ikut kami untuk membantu penyelidikan. Sueyan, kau yang panggil polisi? Kudengar ada masalah padamu. Aku sengaja datang menjenguk. Tak apa, aku takkan mati. Kerjasama kita mungkin segera berakhir. Kenapa bisa? Semua cerminku diambil mereka. Semua kakaku diambil oleh mereka. Sueyan. Kenapa kau menyerahkan kacanya? Maaf, aku tak punya pilihan. Kalau tak kuserahkan semua kaca, ibuku mungkin tak akan kulihat lagi. Tahukah kau untuk apa mereka pakai kakak? Aku tahu. Tapi apa yang bisa kulakukan? Toko antikku, ibuku, orang-orang tercinta pun tak bisa apa dayaku melawan mereka? Harus bagaimana lagi? Pernahkah kau memikirkan nasibku? Haruskah aku lawan mereka sendirian? Kau bukan laki-laki sejati. Bekerjasama dengan mereka, ibarat mengenai kilat harimau. Kau benar-benar tak berguna. Maaf. Maaf. Sia-sia aku menganggapmu orang penting. Kata berjuna, pengecut. Ya, aku pengecut. Mereka ancam akan membunuh ibuku. Katakan harus bagaimana? Aku tak bisa lihat dia mati. Hanya ibuku satu-satunya keluarga. Kau tahu. Ibu sudah mengantarkannya ke rumahmu. Oh, begitu. Kenapa tagihan medismu belum dibayar? Permisi. Aku mau keluar dari rumah sakit. Nah, Mary, luka-lukanya banyak sekali. Tak apa, tolong bantu aku urus Hei, Maaf, Bu. Ini semua salahku. Kau jadi ikut kerepotan. Tungguku. Aku pasti akan mencoba lagi. Astaga, terbakar. Aduh, ini kan Bos Sue. Ngapain tidur di luar saat dingin? Tidak kedinginan? Tokonya sudah tutup. Uangnya habis semua. Kalau tidak tidur di sini, mau tidur di mana lagi? Jalanan sini, mau kemana lagi dia? Dulu dia begitu tampan. Semua barang antik di tokonya bernilai tinggi. Kenapa sekarang jadi seperti anjing tersesat? Menyedihkan sekali. Dulu kami tak mampu beli barang di tokomu. Sekarang umurnya berapa? Kau memohon kami beli, tapi tetap kami tolak. Sudah puas kalau sudah pergi dari sini? Waduh, masih marah? Emang ada yang perlu dimarahin? Bangsat kau, sialan. Kalau bukan takut nyawa murahanmu hilang di tempat bodoh ini, kubiarin kau mati seperti ibumu. Kapan semua cermin akan kau temukan? Kau tak bisa menjamin. Kami lebih gelisah daripadamu. Jadi kapan ibu bisa diselamatkan? Selamatkan ibumu? Untuk apa aku selamatkan ibumu? Bukannya kau janji kerja sama denganku? Tapi sekarang aku tak mau bekerja sama. Kau tak ada gunanya bagiku sekarang. Kau sendiri tak percaya ucapanmu? Terus apa? Untukmu, selamatkan ibuku.
Ini cuma hal sepele. Tapi, aku tak mau buang waktu untuk orang tak penting. Untuk dapatkan kaca itu, kubunuh orang kepercayaanku. Mau apa lagi? Jangan berpikir naif. Aku akan kerja sama sepertimu. Hei, jangan tutup telepon. Kumohon, tolonglah, hei. Aku terlalu lemah dan bodoh. Tak bisa selamatkanmu. Tak bisa selamatkanmu lagi. Laok Sue. Sedang apa kau di sini? Bagaimana kau lakukan ini? Lao Shue, Lao Shue. Kenapa tante ada di sini? Kenapa tak pulang? Semuanya hilang. Tak bisa hilang. Tak bisa kembali. APA yang hilang? Apa yang kau bicarakan? Selama kau masih hidup, pasti ada harapan. Ayo masuk mobil denganku. Ayo. Cermin-cermin hilang. Untuk apa aku ini? Apa gunanya aku? Kau yang jawab. Siapa berani bilang kau tak berguna? Sueyan, kau merendahkan dirimu. Kau ingat aku. Di mataku, kau dialir antik terhebat. Ayo, masuk ke mobil. Kenapa kau di sini? Kenapa kau simpan dia Timu? Lia aku. Asalkan kau mau kembali, kita bisa menikah kapan saja. Oke. Kau pergi. Kenapa kau tak menyukiku? Pergi apa yang kau lakukan? Harus bagaimana? Kau biarkan aku pergi. Dulu aku tak berani menyentuhmu, itu karena ingin memberimu kesempatan. Sekarang kau yang tak ouverture ma quasi. Kau pikir aku tak berani menyentuhmu? Brengsek, dengarlah ini. Aku takkan pernah suka padamu seumur hidup. Benarkah? Sueyan yang kau pikirkan sudah tamat. Dia sudah kehilangan uang. Toko antiknya tutup. Cerminnya hilang. Sekarang dia tak punya apa-apa. Kau hanya bisa menjadi milikku. Hanya bisa. Sueyan, bagaimana keadaannya? Sueyan, ada apa dengannya? Kau yang beritahu. Ada masalah apa? Biaya pengobatannya saja tak mampu dia bayar. Dia tidur di jalanan bersama ibunya. Aku akan cari Sueyan. Lepaskan aku. Aku mau semua rekaman RS hari itu, periksa untukku. Aku salah paham padamu. Bagaimana dengan Sueyan? APA yang kau lakukan di sini kalau bukan karena kau. Luka Laok Sue takkan memburu. Ada apa dengannya? Kau tak pantas tahu. Kau tak berhak tahu. Ada kesalahpahaman antara kami yang harus dijelaskan langsung. Chen Zi, kau ingin aku terus salah paham padanya? Oke, masuk ke mobil. Sueyan, kau sudah bangun? Zayaksi. Kenapa kau di sini? Kau tidak marah padaku? Sudah tidak marah lagi. Maaf, ini salahku, seharusnya aku tak salah paham. Tidak. Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Hanya mereka yang menjerumuskanku yang patut disalahkan. Tapi kenapa aku meneleponmu hari itu? Kau bilang jangan pernah mendatangimu lagi. Saat itu, Sang Ruolin terus meneleponku hari itu. Aku sangat marah. Lalu aku salah mengira ponselmu miliknya. Maaf. Tidak, ini semua salahku. Andai saja aku menemukanmu lebih cepat, ini semua tak akan terjadi. Maaf.
Aku tak ada untukmu di saat terburukmu. Sueyan, ada yang ingin kukatakan sejak lama. Tahu. Aku suka padamu. Tapi aku tak punya apa-apa sekarang. Cerminnya sudah hilang. Apa yang bisa kuberi untuk bahagiakanmu? Aku akan ikutimu seumur hidupku. Lukamu belum sembuh. Sujing, kuperingatkan kau, jika kau ulangi lagi, keluarga Citakan membiarkan. Lepaskan aku. Kokira Akuakan biarkan ku kembali ke keluarga Chi. Dan Sueyan itu harus mati. Mu kembali ke rumah keluarga Chi, dan Sueyan itu harus mati. Ayo pergi, Xiaoxi. Tak kudugakan. Sueyan, Xuyan. cermin ini masih ada di tanganku. Rupanya kacamata 1000 itu ada di tangannya. Koanya anak miskin. Kenapa bisa dapat hati Chi 11? Aku dan Chi 11 tumbuh besar bersama. 16 tahun aku menyukainya. Kenapa baru muncul langsung merebut hatinya? Kenapa, Xuyan? Matilaku. Ibu, aku tak bisa lagi menyelamatkanmu. Maafkan aku, Xiaoxi. Akhirnya tetap harus tinggalkanmu. Di kehidupan berikutnya, kau harus jadi istri. Ku sayang dan manjakanmu dengan tulus. Ku akan mati. Tidak, Bu. Aku tak bisa selamatkan ibu lagi. Xiaoxi, maafkan aku. Aku tetap meninggalkanmu. Di kehidupan berikutnya, kau harus jadi istri. Akan ku sayang dengan baik, jangan. Zhonggang Bunudia. Beraninya kau membelanya? Jika tak ingin dia mati. Le Pascan va jumu ses garants. Aku ingin melakukan ini denganmu di depannya. Saksikan kami melakukannya. Le pas. Le Pascan. Zhonggang. Tidak. Xiaoxi, jangan. Jangan ganggu aku. Bahkan jika aku mati, takkan ku biarkan wanitaku merendahkan taku. Kau kira aku tak berani membunuhmu? Chenzi, hati-hati. Chenzi. Chen Ziai. Tiai. Lepaskan Chen Radzi. Lepaskan Chen Radzi. Hebat juga kamu, ya? Chen Ziai. Hila kau? Chen Ziai. Anjing. Dasar anjing, Chen Radzi. Chen Ziai. Dasar Bajangan, Parani Kalman and Tengku. Aduh, polisi datang. Ayo kabur, Chen Zi. Chen Ziai. Apa kau menyelamatkanku? Sedarkan kau. Terima kasih atas bantuanmu. Dia sudah seperti sampah. Kenapa harus mencarinya lagi? Aku tak ingin hidup abadi. Hanya satu orang. Ku hanya ingin dia bersamaku. Pura-pura. Sueyan dapat cermin lain di sana. Apa? Chen Zi, meski harus mempertaruhkan nyawa, aku akan membalaskan dendammu. Aku juga akan membalaskan dendammu. Shuyan. Jika ada yang ingin kau katakan, langsung saja. Aku bisa menerimanya. Bibi Shen bunuh diri. Paman Shen meninggal beberapa waktu lalu. Kini saudara Shen juga meninggal. Bibi Shen tidak tahan. Dia bunuh diri di pemakaman keluarga Shen. Shuyan, kau kenapa? Shuyan. Hello, Tuan Su. Bisa tolong bantu saya? Kenapa ini tutup lagi? Kalau tahu, saya takkan keluar negeri kemarin. Tuan Su, tolong bantu saya cari solusi. Buka kembali toko antik saya.
Saya bisa lakukan apa saja. Bagaimana? Setuju? Kak Shue, tokonya bol tetap buka. Tapi uangmu belum bisa ditarik. Tak ada bukti Wu Peiyu memfitnah. Sekarang cuma bisa buka sementara. Tapi soal bisnis ini... Terima kasih Tuan Su, saya sudah punya rencana. Menurutku tokomu sudah buka. Tapi bagaimana menurutmu? Bagaimana bisa jual barang ini? Sulit dijelaskan. Saya tahu kau bukan orang jahat. Tapi selama tokonya tetap buka, suatu hari pasti akan bangkit. Terima kasih dukungannya. Tuan Su, tolong bantu sekali lagi. Shu Yan menemui Su Huayan. Toko antiknya mungkin buka lagi. Saya tangani. Saya cuma butuh 1000 kacamata. Saat ada cermin gunung kosong, dapat banyak pengalaman. Sekarang sepertinya, bahkan tanpa cermin gunung kosong, aku masih bisa mengenali keaslian barang antik. Bos, bungkus 2 ini untukku. 1.000. Hai, ini bukan Xue Yan? Bukankah tokonya tutup? Kenapa dia buru-buru cari barang selundupan? Aku tidak tahu. Tapi katanya dia diam sudah lama sekali. Masih tajamkah matanya? Kukap, kalau tidak dia takkan terpuruk begini. Apa dia masih merasa diri orang yang sama? Wah Kak Shue, cepat sekali nemu barang. Hoki banget. Ini ada tanda tangannya. Bukankah gaya ini dari Li Zi zaman Tang? 10 juta. Jangan, Bang. Lo di sini, gue di sini. Lo nggak mau. Gue yang mau. Xiaoxu. Duit. Nanti gue suruh orang transfer. Tungguin Gyu. Gue belum bilang nggak. Gue naikin harga, gue naikin lagi, gue terus naikin. TN Sue, ada masalah? Toko belum dibuka? Aku ingat Wang Shanyun ditampar Sue Yan. Dia menghancurkan karirnya. Pantasan dia sangat membencinya. Katanya dia sedang menghubungi Tu Fuzi kemana-mana. Semua barangnya diselundupkan ke luar negeri. Bukankah itu ilegal? Sudah dibuka. Bagaimana? Apa Tian Huang mau Bukan juga. Aku hanya ragu saja. Barang-barang sial ilegal itu masih ada di tokomu, kan? Kebetulan. Coba tebak temuan saat kuperiksa chat Wu Peiyu. Maksudmu apa? Sebenarnya tidak ada. Aku baru tahu saat dia keluar kota. Kalian berdua terlihat sangat dekat. Ayah. Apa Tian? Huang Kino Laoding? Laoding siapa? Tidak kenal. Kurasa tidak. Aku punya rekaman percakapan. Mau dengar? Lampu hijau ini kubuat dengan susupaya. Bayar enggak? Cepat cari orang lain. Lahatlah berapa banyak yang terima barang begini. Tidak. Harusnya tambahin harga dong. Sekarang aturan ketat. Ini, tambah 200.000. Jual atau tidak? Baik, jual. Kemarin Lau Ding dan kawan-kawan ditangkap polisi. Kau, jika bersujud minta ampun sekarang, aku bisa urungkan laporkan ke polisi. Shui Yan, maaf Tian. Shui, aku salah, tak seharusnya memprovokasi. Jangan sampai kau menyuap pegawai sengaja. Membuatmu terkesan jual barang ilegal. Salahku, kumohon lepaskan aku. Lalu, Shui Yan ebukin. TN Sue, aku salah. Sungguh salah. Kumohon maaf. Tapi Tuan Huang, Anda melanggar hukum. Dan saya, Sue Yan, saya warga taat hukum. Maaf sebenarnya. Lainnya, untuk apa kau hubungi saya? Saya temukan cermin lain. Jika ingin cari cermin lain, temui saya. Apa? Saya segera ke sana. Bagaimana dengan cerminnya? Ini 1000 kacamata, hanya bisa dipakai sekali per jam. Ini mengendalikan barang. Bagaimana kau mendapatkannya? Saya membunuhnya. Saya tahu di mana dia. Jika tidak salah, saat ini Su Jing pasti bersama orang itu. Tampaknya dia sangat waspada. Artinya dia pasti tinggal di sana. Nanti cukup temui saya di luar. Sisanya, serahkan pada saya. Yakin bisa dapatkan barang itu? Jika tidak ambil sekarang,
nanti tidak akan dapat. Bagaimana tahu tidak bisa jika tidak mencoba? Setelah selesai, lari terpisah. Kau bilang terlambat. Jaga tiap hari. Dingin sekali. Hei Shuelau. Aku alihkan perhatian, kau masuk saatnya. Sudah kusuruh orang ke sana, tapi tak terlihat. Sepertinya dia makin berhati-hati. Dia mulai awasi orang terdekat. Orang dekatmu? Maxud Muchion. Kenapa? Masih ragu. Aku tak mau dia mati. Dia tak suka padamu. Masih peduli nyawanya? Kau harus paham tujuan kerjasama ini. Cuma perempuan, Chang Sheng. Ngapain direpotkan? Baik, aku pergi. Tapi jika dia c'est la mananti. Serahkan dia padaku. Aku ingin dia rasakan hukuman. Ini orang yang kubina sendiri. Baik. Kalau begitu, saya duluan. Berhenti. Yanga? Kau orang kita. Bekerja sama dengan kami satu-satunya cara selamatkan istri. Bajingan, jangan sok semangat. Apa salahnya mengabdi pada kami? Aku utusan tuan-tuan. Aku ingin bekerja untuk tuan-tuan. Hanya dengan mengabdi pada tuan-tuan istriku bisa selamat. Baik. Bagus. Deng Hui, ikuti perintahku. Ada APA? Aku dan Deng Hui janji kabur terpisah. Tapi seharusnya, dia sudah kembali berapapun lama ditunda. Coba hubungi dia. Nomornya tidak aktif. Apa dia dalam bahaya? Aku takut ini terjadi. Kenapa pulangnya semalam? Istirahatlah dulu. Apa kau dalam bahaya? Tidak. Mereka menemukanmu? Tidak. Itu cukup. Cermin terakhir sekarang di tangan Su Jing. Kita harus temukan cara merebutnya. Aku punya ide. Apa kau percaya kata Pak Deng? Tidak ada yang terjadi. Masa pulang seller ini? Maksudmu? Cermin di tangan Su Jing adalah cermin arwah. Bisa mengendalikan pikiran. Jadi, keduga Deng Hui sekarang dikendalikan Su Jing. Bagaimana denganmu? Aku sengaja memberitahu rencana palsu. Bagaimana lagi bisa menjebak Su Jing? Kau ada rencana? Jangan khawatir. Hubungan kau yang terhebat. Pak Su. Yakin mereka di sini sekarang? Hari ini 7 hari kemudian. Kenapa dia tidak datang? Kerja bagus. Akan kuselamatkan istri. Su Jing. Akhirnya kau keluar. Tak kau sangka ya, suatu hari kau akan jatuh ke tanganku. Aku ingin kau lunasi utangmu satu persatu. Su Jing. Kamu ingat aku, bawa Duan Zhiheng ke sini. Kau dengar? Sekarang kau harus bertobat ke Shen Chen. Chen Zi, maafkan aku. Hari ini aku belum bisa balas dendam untukmu. Tapi jangan khawatir. Semua yang terlibat takkan bisa lolos. Mereka akan menyusulmu satu persatu. Tenang saja. Hari ini. Tak lama lagi. Maaf, waktu itu aku tak sengaja kabur.
Aku ditangkap Su Jing si brengsek. Dia menghipnosisku. Yang penting kau baik-baik saja. Untung kau datang tepat waktu. Nanti usaha kita sia-sia. Sekarang aku sudah dapat 8 cermin. Kau yang menyelamatkan orang. Oak. Kenapa bisa? Ini palsu. Masa sih? Aku lihat semua sermon ini berfungsi. Mana mungkin palsu? Mustahil banget. Dengan keahlianmu, kalau ini palsu. Harusnya kau tahu. Jangan-jangan cara kita salah? Tunggu. Aku punya beberapa buku tentang cermin. Akan kutunjukkan. Keluarga Qi sudah menekan keluarga Duan. Ditambah pasukan dari pihak Deng Hui, Duan Ziheng juga diserang dari berbagai sisi. Aku ingin membuat mereka merasakan jadi orang miskin. Awalnya aku memanfaatkanmu karena keluarga Su punya pengaruh. Sekarang kau bilang padaku, di mana kekuatanmu sekarang? Maaf, Tuan Duan. Lahatlah keputusan yang kau buat selama ini. Mana yang menguntungkan perusahaan? Apa kau sudah gila? Tahu tidak berapa kerugian kita belakangan ini? Tuan Duan, saya akan berubah. Berubah? Masih adakah kesempatan untuk berubah? Sekarang stok barang kita menumpuk. Banyak yang tidak laku terjual. Keluarga Kai dan Duan bersekutu. Tapi di saat genting kau malah mengecewakan. Mau aku apa lagi? Tuan Duan, ada masalah. Jaringan perusahaan diretas. Dasar sampah. Bagaimana dengan divisi I? Kerja apa mereka selama ini? Apa kalian hanya bisa makan gaji buta? Aku sudah sewa hacker terbaik dunia. Tapi setelah dicek, dia malah ketakutan sampai kabur. Sudah kulakukan yang terbaik. Apa? Ini sermon mezzo. Pasti mixed mirror. Cari cara stabilkan perusahaan. Kirim lebih banyak orang ke sana. Aku ingin Sue Yan Ma. Hari ini kamu mau ke toko antik? Aku antar kamu duluan. Tidak, kita tidak searah. Aku duluan ya. Sudah pergi. Zayaksi. Katanya rusak bagaimana? Xiaoxi. Kamu tidak APA? Sueyan, kamu bikin aku setengah mati. Kukira aku akan jadi bebanmu lagi. Omong kosong apa? Target mereka cermin itu. Masa aku bisa nyalahin kamu? Pasti mereka utak-atik mobilku. Untung aku berhenti tepat waktu. Jangan takut, nanti kuhabisi mereka. Ngomong-ngomong, perusahaan telepon. Katanya Duan Ziheng sudah mulai melawan. Aku malah khawatir dia tidak. Semua saya. Bisakah seorang gadis memaksa perusahaan sampai begini? Para pemalas tak berguna. Puber. Tuan Duan, tenanglah. Perusahaan saya sudah mulai stabil. Baik, jaringan kami dengan 20 hacker berkualitas juga mulai pulih. Saya yakin meski ada campur tangan Sueyan, dia takkan bisa mengalahkan kita. Oh, begitu, benar. Saya sudah hubungi teman lama di luar negeri. Dia bisa menerima barang perusahaan sekarang. Dia juga bisa atur kebutuhan mendesak. Saya juga cari ahli teknis. Anda tak perlu khawatir. Ya. Ngomong-ngomong, Tuan Duan, dia sedang selidiki kejadian lalu. Dia saja, dia bahkan tak tahu identitasku. Saudaraku, jangan khawatir. Akan saya suruh Su Jing temui Anda. Apa yang kau lakukan di sini? Apa yang kusembunyikan? Tuan Duan, saya setia pada Anda. Duan Ye, pagi tadi Anda jelaskan urusan perusahaan. Saya masih belum sadar betul, jadi ingin lihat berkasnya. Tak ada maksud lain. Kalau begitu, serahkan ponselmu. Ponselmu, oke?
Ku beri muka, malah kau menolak. Chen Ziai. Aku akhirnya membalaskan dendammu. Du en Hai Heng. Berani beraninya kau datang? Kau putus bisnisku. Bunuh anak boku. Kau pikir aku akan memberimu jalan keluar? Kirengar kau sudah selesaikan masalah. Tapi apa masalah dari cermin kianku? Bisa selesai hanya dengan ucapan? Sueyan, kenapa terus lawan aku? Kita tak punya permusuhan. Tak bermusuhan? Kau sengaja biarkan Sang Ruolin mendekatiku. Setelah tujuanmu tercapai, kau mulai tekan aku lagi. Sekarang bilang tak bermusuhan? Aku hanya ingin selamatkan ibuku. Bagaimana denganmu? Kau mau apa? Lalu, kau pikir pantas lawan aku? Coba lihat, jaringanku sudah pulih. Su Jing tidak beritahumu? Benarkah? Cerminku sudah hilang semua. Masih tak bisa apa-apakan aku? Sekarang cermin ada di tanganku. Hari ini hari kematianmu. Anak, kenapa Duan Siheng tak terkendali kacamata itu? Ayo lawan aku. Kau masih terlalu muda. Deng Hui, kenapa kau di sini? Biar aku bantu. Apa yang kau katakan tadi, sudah aku pahami. Cermin ini punya konektor di atasnya. Hanya cincin besi yang bisa menghubungkannya. Sekarang konektor ada di tangan Duan Ziheng. Cermin di tanganmu tak berguna tanpa konektor? Ayo serang kalau berani, bajingan. Andai kau bekerja sama denganku dulu, mungkin istrimu sudah sadar lama. Kau tak paham situasi sekarang. Kau malah kerja sama dengan si sampah Sueyan. Diam kalau tak mau mati sekarang. Dan Sermon, di mana? Ditaken. Tidak mau bicara? Kalau tidak, tunggu saja ajalmu. Hentikan. Enaka, kau sudah sadar? Baru saja terbangun. Ibu sampai kaget setengah mati. Ebio. Sueyan, kau sudah sadar? Bagaimana rasanya? Setelah kau pingsan waktu itu, kami berusaha menyelamatkan orang. Tante bangun 1 jam lebih awal. Untung 2 polisi datang tepat waktu. Sekarang tubuhmu masih lemah. Tidak ada masalah serius. Zayaksi. Terima kasih. Kau dapat istri yang baik. Ibu senang untukmu. Xiaoxi. Mari kita atur pertemuan orang tua. Rencana pernikahan. Bagaimana? Bagaimana pendapatmu? Nah, Oyan. Lukamu yang baru malah bikin pertunangan lagi. Sibukkan dirimu dengan istrimu. Ibio. Ayah. Xiaoyan. Cermin itu masih ada? Masih. Cari cara untuk menghancurkan semuanya. Kenapa harus? Karena cermin ini adalah benda Cermin ini asalnya dibuat di zaman modern.
Sejak hari cermin ini diciptakan, perselisihan ini terus berlanjut. Katanya bisa memberi kesempatan terlahir kembali. Tapi Xiaoyan, Renungkan ini. Jika benar bisa memberi kesempatan terlahir kembali. kenapa raja-raja zaman dulu banyak yang berumur pendek? Duan Zhiheng kontohnya. Selama cermin ini masih ada, banyak orang berkuasa akan mengincarnya. Hadapi denken Sie penuh hati. Baik, aku paham. Apa kamu benar-benar sudah memikirkannya? Sudah kupikirkan. Orang tak bisa selalu bergantung pada benda asing. Apalagi suamimu sudah dewasa sekarang. Baik, mari kita pergi.